Shalom. Masih percaya Yesus? Amin. Ya. Ada 3 cara orang berjumpa dengan Yesus. Yang pertama, melalui Alkitab atau firman Tuhan. Yang kedua, melalui perjumpaan pribadi dengan Yesus. Melalui ibadah atau melalui mimpi, Anda bisa berjumpa dengan Yesus. Dan yang ketiga, melalui orang-orang yang percaya. Siapakah orang-orang yang percaya? Anda dan saya. Pertanyaannya, untuk yang nomor 3, apakah kita sudah mewujudkan sebagai duta Kristus? Ketika kita keluar gereja, bagaimana dengan mulut kita? Kita ke gereja, kita ibadah, tapi kita masih suka ngomong kotor, kita masih suka meso. Bagaimana orang bisa berjumpa dengan Yesus kalau kita masih suka memaki orang dan meso mengutuk orang? Saya percaya, kita orang percaya memakai mulut kita bukan untuk meso, bukan untuk mengutuk, tapi kita mengatakan kata-kata yang baik dan kita mengatakan kata-kata firman Tuhan. Ada amin? Amin, haleluya. Ya, mujizat yang terbesar di dalam hidup kita yaitu berjumpa dengan Yesus. Kenapa? Karena hidup di dalam dunia ini sementara. Tetapi satu keyakinan yang pasti, ketika kita berjumpa, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya percaya kita beroleh jaminan hidup yang kekal. Yang percaya katakan, amin. Yes. Kita mau belajar bagaimana ketika Yesus hidup di dalam dunia ini, orang berjumpa dengan Yesus, mereka menerima Yesus. Bukan hanya mereka menerima mujizat, tetapi mereka menerima keselamatan yang pasti dalam Yesus. Kita melihat di Matius 9, ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Dikatakan setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut Yesus. Ayat yang ke-10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ayat yang ke-11. Pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu berkatalah kepada mereka, kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu Rabi makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kata persembahan di sini bukan bicara uang. Tetapi pada masa itu orang Yahudi itu suka menyembelih korban sembelihan. Karena pada saat itu mereka menebus dosa harus menyembelih sapi, menyembelih domba. Ya, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Satu firman Tuhan yang luar biasa. Banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang benci dengan pemungut cukai. Kenapa? Pemungut cukai kalau zaman sekarang itu orang pajak. Ya. Kenapa mereka benci dengan orang pemungut cukai? Karena mereka orang Yahudi tapi kerjasama dengan orang Romawi, dengan kekaisaran Romawi. Mereka mengambil cukai, mengambil keuntungan, padahal mereka orang Yahudi, berarti ini munafik. Sama-sama orang Yahudi tapi malah membela kekaisaran Romawi. Tetapi Yesus, dia mau berjumpa dengan pemungut cukai, dia mau berjumpa dengan orang-orang berdosa. Tetapi kita perlu belajar, Yesus bukan sekedar berjumpa, tetapi Yesus mengubah hidupnya. Sama-sama katakan mengubah hidupnya. Saya percaya hari ini ketika engkau berjumpa dengan Yesus, bukan mujizat yang utama, tetapi perubahan hidup yang utama. Ada amin? Ya. Matius yang yaitu pemungut cukai, ketika berjumpa dengan Yesus, dia mengikut Yesus, dia menjadi murid Yesus. Orang-orang yang berdosa, saya yakin ketika berjumpa dengan Yesus, dia tinggalkan dosanya dan dia mengikut Yesus. Dia bukan sekedar bertobat, tapi dia berbalik. Kita sering salah mengerti Bapak Ibu Saudara, Yesus suka sama orang berdosa. Ya, dia suka dengan orang berdosa, tapi dia tidak suka dengan dosanya. Sehingga ketika dia berjumpa dengan berdosa, saya yakin kalau diterjemahkan ke hari ini, hei orang-orang berdosa, bertobatlah, ikutlah aku. Itu satu hal yang luar biasa. Makanya hari ini saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, ketika kita berjumpa dengan Yesus, mujizat menjadi bonus. Tapi yang utama, hidup kita berubah. Tadi saya khotbah di youth, saya khotbah tentang iri hati. Tentang dengki. Dikatakan dengan jelas di kitab Yakobus, kalau kita iri hati, kalau kita ada dengki berarti itu berasal dari setan. Kenapa?
Karena kalau kita merancangkan kejahatan, kalau kita merancangkan iri hati, itu pasti dari setan. Tapi kalau dari Tuhan, damai sejahtera. Ada sukacita, ada rancangan-rancangan damai sejahtera. Jadi pilihannya dua Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini engkau berpikir yang jahat, kalau hari ini engkau suka iri hati, kalau hari ini engkau suka dengki, berarti hati-hati. Engkau sedang diincar sama setan. Tapi kalau ada rancangan damai sejahtera, mengampuni, mengasihi, mengajar orang, membawa orang kepada kebenaran, berarti engkau dipakai Tuhan. Pilihannya cuma dua, engkau dipakai setan atau engkau dipakai Tuhan. Dan hari ini, di akhir zaman ini, setan sedang gencar-gencarnya melakukan pemurtadan. Saya cuma mau katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Ada amin? Sekali Yesus tetap Yesus, ada amin? Sekali Yesus tetap Yesus, ada amin? Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, maka kita akan setia dengan Yesus. Saya bertemu banyak dengan anak-anak muda yang lahir dari keluarga Kristen. Yang lahir dari keluarga Kristen belum tentu berjumpa dengan Yesus. Akhirnya ke gereja menjadi rutinitas. Tapi kalau kita berjumpa dengan Yesus, maka kita ke gereja bukan sekedar rutinitas. Tapi kita rindu berfellowship dengan Tuhan. Bukan hanya dengan Tuhan, tetapi kita rindu berfellowship dengan umat Tuhan. Karena kalau kita melihat salib, salib berbicara ada vertikal, ada horizontal. Artinya apa? Vertikal berbicara Tuhan dengan kita, kita dengan Tuhan. Tetapi ada horizontal, yaitu dengan sesama kita. Dan Yesus menunjukkan itu bagaimana ketika dia juga sebagai Tuhan, dia menunjukkan keilahiannya. Tetapi dia juga menunjukkan sesama manusia, dia juga senang berfellowship. Itu satu hal yang indah. Nah di Matius 9 kalau kita bisa eksposisi di situ, kita melihat bahwa ketika di Matius 9 Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat kesembuhan. Kalau kita melihat di Matius 9 ayat yang ke-1 sampai yang ke-8, di situ Anda bisa melihat bahwa Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Anda melihat di Matius 9 ayat yang ke-9 sampai ke-13, di situ Yesus berjumpa dengan Matius pemungut cukai. Kalau Anda melihat di Matius 9 ayat 14 sampai yang ke-17, di situ Yesus berbicara tentang berpuasa mematikan daging. Di Matius 9 ayat yang ke-18 sampai ke-26, di situ Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ya, kalau kita melihat di Matius 27 sampai ke-31, di situ Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Kalau Anda melihat ini bagian yang terpenting, ya. Di Matius 9 ayat 35 sampai 38, Yesus menunjukkan belas kasihan. Sama-sama katakan belas kasihan. Belas kasihan ini yang paling penting. Di atasnya Matius 9 ayat 32 sampai 34, Yesus menyembuhkan seorang yang bisu. Jadi semua yang lumpuh disembuhkan, yang buta disembuhkan, yang bisu disembuhkan. Tetapi kalau kita melihat yang paling penting, mari kita buka ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Matius 9 ayat yang ke-35 sampai 38. Dan ini adalah inti dari kekristenan. Yaitu apa? Kita lihat. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan, sama-sama perhatikan, memberitakan Injil kerajaan sorga. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat yang ke-37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ayat yang ke-38 yang terakhir. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dan saya percaya gereja Betania Ustaya Malang sedang menuai jiwa-jiwa. Ada amin? Oleh sebab itu kalau kita menuai jiwa, kita juga perlu pekerja-pekerja. Besok hari Kamis ada kelas dasar pelayan. Saudara jemaat Tuhan yang rindu terlibat dalam pelayanan, Anda bisa mendaftarkan diri Anda dan terlibat di dalam pelayanan. Sebab apa? Tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Tetapi kalau kita kembali ke ayat 35, di situ di mana Yesus berkata, Yesus memberitakan Injil.
Kalau saya bisa terjemahkan hari ini, Yesus cuma mau bilang, kalau dalam bahasa sehari-hari, dia ketemu orang dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa mau kepada Bapa, mau ke surga, tidak ada jalan lain kalau tidak melalui aku. Kita cross check hari ini, jemaat Tuhan. Sudahkah engkau berjumpa dengan Yesus? Kalau engkau berjumpa dengan Yesus, maka di situ dikatakan Yesus juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yang utama berjumpa dengan Yesus. Mujizat kesembuhan, mujizat berkat, mujizat rohani itu bonus. Saya kasih contoh, ketika kita belanja di supermarket, kalau kita beli beras gratis susu misalnya, berasnya seharga 60.000, susunya seharga 5.000. Yang Anda kejar susunya atau berasnya? Yang mana Anda kejar? Berasnya, bukan susunya. Tapi kita sering kebalik, kita kejar susunya, bukan berasnya. Jadi supaya dapat susu harus beli 2 beras. Akhirnya Anda mau beli 2 beras supaya dapat susu. Padahal berasnya 60.000, susunya 5.000. Pertanyaannya, Anda kejar mujizatnya atau Anda kejar sumber mujizatnya? Kalau Anda kejar sumber mujizatnya, mujizat menjadi bonus. Tapi kalau Anda kejar mujizatnya, Anda kehilangan sumber mujizat. Maksudnya apa? Saya jelaskan. Anda sakit, hari ini Anda disembuhkan. Suatu saat Anda bisa sakit lagi. Akhirnya Anda, Tuhan, kok sakit lagi saya? Katanya engkau penyembuh. Akhirnya Anda menyalahkan Tuhan. Betul apa betul? Tapi kalau Anda datang kepada Tuhan, dia menyembuhkan ataupun dia tidak menyembuhkan, Anda akan tetap setia sama Tuhan. Kalau Anda disembuhkan, puji Tuhan. Kalau tidak disembuhkan, tetap puji Tuhan. Karena Anda tahu, Yesus menjamin kehidupan Anda. Yesus menjamin kehidupan kekal Anda. Ini yang menjadi satu penting kita perlu belajar. Poin yang hari ini saya mau sampaikan, bahwa Injil harus menjadi sukacita buat setiap kita. Maka yang lain menjadi bonus. Ada amin? Saya masih percaya mujizat masih terjadi. Nanti saya akan saksikan beberapa kesaksian yang saya dengar, yang diceritakan kepada saya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu kita perlu setia dengan Yesus. Mau setia dengan Yesus? Karena akhir zaman ini betul-betul pemurtatan itu terjadi. Pengajar-pengajar palsu bermunculan. Nabi-nabi palsu bermunculan. Mujizat-mujizat palsu juga bermunculan. Apa bedanya mujizat yang asli dengan yang palsu? Sangat simpel. Kalau mujizat yang palsu itu kita menjauhkan Tuhan, tidak ada kemuliaan Tuhan. Tapi kalau mujizat yang asli, engkau ada kemuliaan Tuhan. Dan ketika orang melihat, orang jadi percaya Tuhan. Itu yang asli. Kalau yang palsu, akhirnya kita terjerat dengan yang namanya apa? Pengkultusan. Kalau kita yang asli, kita akan datang kepada sumber mujizatnya. Hari ini kita belajar dari Matius, dari Yesus. Bagaimana ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita dapat kedamaian yang sejati. Ada amin? Ada amin? Ya. Kita tinggal di dalam sebuah kultur yang suka sama namanya mistis. Betul apa betul? Kalau misalnya nabrak kucing, ya harus apa gitu kan. Kalau ini harus apa gitu kan. Kalau lewat jalan ini harus tekan bel 3 kali. Betul apa betul? Hari yang tertentu, bulan yang tertentu, kita tuh terbiasa kayak gitu. Tapi ini saya mau katakan, mau hari Senin, mau hari Selasa, mau hari Rebo, mau hari Kamis, semua harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Jangan takut lagi. Aduh, hari Kamis pada malam, Jumat Kliwon. Nah, ini repot ini. Semua hari-harinya Tuhan. Karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Injil menjadi yang utama. Jadi saya percaya kalau engkau disembuhkan, Tuhan menghendaki kesembuhanmu. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan, jangan kecewa. Karena Tuhan menyiapkan yang terbaik. Roma 8 ayat 28 berkata apa? Bahwa kita tahu Allah turut bekerja dalam setiap musim hidup kita. Mau kita disembuhkan? Puji Tuhan. Mau kita tidak disembuhkan?
tetap puji Tuhan. Karena hidup di sini sementara, jemaat Tuhan. Nanti hidup di sorga itu loh yang kekal. Kita tidak pernah tahu, mungkin dari sakit kita ada kemuliaan Tuhan. Tapi kita tidak pernah tahu, dari sembuh kita juga ada kemuliaan Tuhan. Pilihannya cuma dua, Anda mau yang asli atau yang palsu. Secara jelas, secara gamblang saya bilang, Anda mau dipakai Tuhan atau mau dipakai setan. Bagaimana indikasinya? Kalau dipakai Tuhan, engkau ada damai sejahtera. Engkau memancarkan kemuliaan Tuhan. Engkau membuat orang memenangkan jiwa, itu yang dipakai Tuhan. Tapi kalau dipakai setan, ada kebencian, ada kejahatan, ada perpecah belahan di situ. Pilihannya dua, mau dipakai Tuhan atau mau dipakai setan. Nah, saya mau bersaksi beberapa kesaksian yang saya mau saksikan. Yang pertama, suatu kali saya diceritakan oleh jemaat Tuhan. Jadi ada anak ini mau kuliah. Ini saya saksi tentang kuliah, jadi dua cerita ya. Cerita yang pertama, anak ini mau masuk ke kuliah, ada batas ambang nilainya. 600 poinnya, harus 600. Terus dia doa, asal. Ceritanya waktu itu dia doa padahal asal. Tapi dia doa nyebut, Tuhan saya mau nilai saya 600. Tapi dia tidak sekedar berdoa. Kadang-kadang kita itu doa jadi kayak jimat. Betul apa betul? Tuhan saya mau ujian besok, nilai harus 100. Tapi gak belajar, ya gak bisa. Engkau belajar, engkau lakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Jadi kalau kita mau ujian, ya tetap belajar dan berdoa. Ora et labora. Ora artinya doa, ora artinya berdoa, et labora, dan labora itu berbuat, berusaha. Kalau Anda cuma doa, ora, ya artinya ora sido, ora karuan ya, ora dadi lah itu. Nah, dia doa, Tuhan saya mau 600 poin. Dia ceritanya nantang Tuhan, karena dia pengen tahu Tuhan itu ada apa enggak. Makanya hati-hati saudara, jangan tantang Tuhan. Kalau ditantang Tuhan, Anda akan terkesima dengan kasih-Nya. Sungguh, dia bilang Tuhan saya mau 600 poin. Akhirnya yang terjadi apa? Dia dapat 600 poin. Dan tahu saudara, ketika dia dapat 600 poin, standar nilainya naik jadi 700. Sebelumnya 600. Jadi 700, akhirnya tidak lulus. Terus ada yang tanya sama saya, loh Pak Yoel kalau begitu berarti Tuhan gak membuat dia berhasil. Saya katakan, oh tidak, Tuhan membuat dia berhasil. Karena Tuhan menjawab doanya tepat 600 poin. Loh, tapi kan dia gak lulus. Loh, seringkali kita itu paradigmanya harus lulus, harus tepat. Kalau kita bisa belajar dari cerita ini, berarti kalau engkau berdoa dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan bisa menjawab tepat poin-poinnya. Dia mungkin tidak lulus, tidak masuk ke perguruan tinggi yang dia inginkan. Tapi ceritanya menjadi kesaksian bahwa sampai hari ini Tuhan masih menjawab doa setiap orang yang percaya. Ada amin, kasih kemuliaan buat nama Tuhan. Lalu yang kedua, barusan tadi pagi sama Pak Yosias, tadi saya dikasih tahu ada jemaat yang puji Tuhan rindu kuliah di Fakultas Kedokteran. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab dia masuk di Fakultas Kedokteran. Jadi saya masih percaya, tidak ada mustahil bagi orang percaya. Tetapi Anda harus melakukan bagian Anda. Tidak bisa cuma doa-doa atau tidak bisa. Anda harus lakukan bagian Anda. Anda percaya, Anda sungguh-sungguh, dan Anda lakukan bagian Anda. Dan saya percaya mujizat masih terjadi. Kalaupun mungkin mujizat Anda belum terjadi, tetap setia sama Yesus. Ada amin. Sekali Yesus tetap Yesus, ada amin. Walaupun sekalipun itu tidak menyenangkan, tetap setia sama Yesus, ada amin. Amin. Saya mau tutup dengan kesaksian saya. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Saya rindu membuka altar. Kalau ada saudara yang rindu didoakan, saya mengundang Anda. Saya rindu berdoa buat Anda. Apapun, mau sakit secara jasmani maupun sakit secara rohani, saya rindu berdoa buat Anda. Saya mau tutup dengan kesaksian yang saya mau saksikan. Kemarin saya habis pelayanan di Betani Yestoya Blitar. Saya sampai di Malang tepat jam 12 pagi. Ya, jam 12 pagi kemarin. Saya tidur, saya bangun jam 4. Jam 4 saya sudah bangun, kenapa? Karena pagi saya harus di ibadah raya 2, saya harus berdoa bersama dengan pelayan Tuhan. Jam 4 saya bangun, saya doa sama Tuhan. Setelah doa mau mandi. Ketika mau mandi, saya ke kamar mandi, saya buka kerannya. Tahu saudara apa yang terjadi? Tidak ada air, airnya mati.
Timbul pertanyaan, apakah Pak Yoel mandi? Jawabannya, ya saya mandi. Kok bisa mandi? Nah saya cerita. Ketika saya buka, pumpnya mati. Tandon saya juga airnya habis, gak tahu ada masalah, gak bisa keluar airnya. Saya memilih tidak mengeluh. Tapi saya memilih langsung ngambil galon air, saya tumplekkan langsung di ember. Jadi tadi pagi saya mandi dengan air mineral. Dan haleluya saya mandi sambil minum. Jadi bisa itu, karena air mineral. Haleluya. Sekali-sekali Anda boleh coba mandi pakai air mineral. Beda rasanya ya. Apalagi kalau merek tertentu yang ada manis-manisnya. Wah itu ya, disensor mereknya ya. Ada manis-manisnya. Nah, pagi tadi saya bisa memilih untuk mengeluh. Tuhan, saya sudah setia melayani Tuhan. Tuhan, saya kemarin melayani jemaat di Blitar. Kenapa saya dibuat airnya mati? Saya bisa mengeluh loh. Tapi saya memilih gak mengeluh. Saya memilih apa yang saya lakukan. Saya langsung cari solusi. Saya kembali siapkan diri saya untuk melayani Tuhan. Saya siapkan khotbah saya. Dan saya ketemu dengan jemaat dengan sukacita. Dan saya gak memilih mengeluh. Ada 1000 alasan untuk mengeluh. Tetapi ada juga 1000 alasan untuk engkau tetap mengucap syukur. Mengucap syukur akan menjadi gampang kalau semuanya mudah. Tapi mengucap syukur akan menjadi sulit kalau semuanya tidak mudah. Pilihan di tangan Anda. Anda mau tetap mengucap syukur atau Anda mau tetap mengeluh. Tapi saya mau katakan, yang saya cerita tadi pagi, yang saya alami. Saya gak mengeluh, saya mandi dengan sukacita. Saya nyanyi, saya terima kasih Tuhan. Walaupun air saya mati, tetapi saya tetap bisa mandi, saya tetap bisa keramas, saya tetap bisa cuci muka, saya tetap badan saya bisa harum. Gak apa-apa, gak masalah. Oh gak sampai kena nyawa kok itu ya. Nah, kembali kepada Anda juga. Ketika Anda, saya tidak tahu masalah apa yang sedang Anda hadapi. Tapi kalau Anda berjumpa dengan Yesus, Injil kerajaan surga Anda dengar. Maka sejatinya mau apapun masalah yang Anda hadapi. Masalah kita beda Bapak Ibu Saudara. Saya juga punya masalah, saya juga punya ujian dan tantangan yang saya harus hadapi. Tetapi saya mau katakan kalau kita punya Yesus, maka kita akan keluar menjadi lebih daripada pemenang. Sekali lagi saya katakan, kalau kita punya Yesus, maka kita akan keluar menjadi lebih daripada pemenang. Sekali lagi saya katakan, kalau kita berjumpa dengan Yesus, maka kita akan keluar menjadi lebih daripada pemenang. Amin, 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 amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Saya masih percaya mujizat masih terjadi. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda alami. Tetapi Yesus, Dia senang berjumpa dengan pribadi lepas pribadi. Mungkin engkau sudah melakukan dosa A, B, C, D sampai Z. Mungkin manusia menghakimi engkau. Mungkin manusia berkata engkau sudah hina, engkau enggak layak. Tapi hari ini Yesus berjumpa dengan pemungut cukai. Yesus berjumpa dengan orang berdosa. Dan Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan ikutlah kepada Yesus. Engkau mungkin sudah puluhan tahun datang ke gereja. Engkau mungkin sudah belasan tahun datang ke gereja. Tapi Anda melewatkan berjumpa dengan Yesus. Tapi malam hari ini, sore hari ini, saya rindu ini ibadah mujizat, ibadah yang berbeda dengan yang lain. Ibadah di mana Anda bisa secara pribadi berjumpa dengan Yesus. Ibadah yang secara pribadi Anda bisa berekspresi sebebas-bebasnya. Kalau Anda punya sesuatu, Anda serahkan kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan, kita manusia, kita gak bisa. Jangan andalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Ada amin. Percaya Dia sanggup. Percaya Tuhan masih ada. Percaya Dia bisa tolong kita. Amin. Kalau hari ini engkau ada dosa bertobat, mari bertobat. Kalau engkau ada diberikan kehidupan, masih hidup, engkau berarti diberikan kesempatan untuk bertobat. Mari kita kembali ke jalan yang benar. Karena Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan.